Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irsyad MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum AUB, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NIM 2419082. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model pembelajaran PAUD, prinsip pemilihan tema, dan cara membuat webbing tema. Jenis-jenis model pembelajaran pada PAUD yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal. Nah, model pembelajaran klasikal itu adalah pola pembelajaran di mana dalam satu waktu kegiatan dilakukan oleh seluruh siswa dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model yang paling awal digunakan di TK dengan sarana pembelajaran yang umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat dan bakat dari tiap individu siswa. Nah, metode yang paling sering digunakan pada model pembelajaran klasikal ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian, model pembelajaran pada PAUD yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Model pembelajaran kelompok ini adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Nah, model pembelajaran pada PAUD yang ketiga yaitu model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih dan melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip individualisasi pengalaman bagi setiap anak. Membantu anak untuk dapat memilih berbagai pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan dan peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran pada PAUD yang keempat yaitu model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar mengajar dengan sudut model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang akan dibahas. Model pembelajaran pada PAUD yang kelima yaitu model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Model pembelajaran ini sering kita sebut sebagai model pembelajaran sentra. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajarannya itu dilakukan dalam lingkaran dan sentra bermain. Sentra bermain adalah zona atau area dengan seperangkat sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik dalam berbagai aspek perkembangannya secara seimbang. Adapun pendekatan BCCT jauh lebih menekankan pada kegiatan bermain daripada belajar. Beragam sentra yang dikemas melalui berbagai tahapan hanya sebatas membimbing anak-anak untuk bermain
secara baik dan benar tanpa membuat anak merasa diatur ini dan itu. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan tema. Prinsip yang pertama adalah prinsip kedekatan. Prinsip kedekatan memiliki arti tema hendaknya dipilih dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak, baik yang dekat secara fisik ataupun sosial emosional. Nah, contohnya adalah tema diri sendiri dan lingkunganku. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan berarti tema sudah dikenal anak agar anak dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Contoh temanya yaitu lingkungan dengan subtema kebun pisang. Yang ketiga yaitu prinsip kemenarikan. Kemenarikan berarti tema yang dipilih harus mampu menarik minat anak untuk belajar. Tema yang ada di sekitar anak juga bisa menarik minat anak jika guru bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Contoh tema lingkunganku dengan subtema kebun pisang dengan kegiatan antara lain: satu, mengamati pohon pisang yang ada di kebun. Yang kedua, menghitung jumlah pisang, warna pisang, dan tekstur pisang. Yang ketiga, melakukan kegiatan bersama orang tua seperti membuat kreasi makanan dengan buah pisang. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keinsiden-talan. Keinsiden-talan berarti pemilihan tema tidak selalu baku yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami oleh anak. Misalnya peristiwa banjir yang sedang dialami oleh anak. Nah, ini ada contoh lain. Ketika anak-anak sedang mengamati pohon pisang yang berada di luar kelas dan mendiskusikannya, tiba-tiba ada seekor kupu-kupu besar dan berwarna indah melintas dan hingga pada salah satu ranting bunga yang ada di dekat pohon pisang. Maka guru dapat mengajak anak-anak untuk membahas kupu-kupu tersebut dengan warna kupu-kupu itu, bagaimana cara kupu-kupu terbang, dan apa yang ia makan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip daya dukung. Daya dukung maksudnya pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Pembahasan tema didukung ketersediaan sumber belajar, contohnya buku-buku terkait tema APE dan narasumber. Yang terakhir yaitu cara membuat webbing tema. Nah, setiap tema yang telah diidentifikasi dikembangkan ke dalam subtema, bahkan sub-subtema dalam bentuk diagram seperti jaring laba-laba. Nah, contoh webbing temanya itu kita menentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kita bahas. Seperti contohnya yaitu tanaman. Kemudian kita kembangkan menjadi 4, yaitu ada tanaman sayur, tanaman bunga, tanaman buah, dan tanaman pangan. Kemudian dari subbab yang sudah kita tentukan tersebut, nah kita jabarkan kembali ke dalam sub-subtema. Contohnya pada subtema tanaman sayur, maka kita kembangkan menjadi bayam, wortel, kubis, seperti itu. Untuk tanaman buah bisa kita kembangkan ke dalam subtema seperti buah mangga, jeruk, dan apel. Webbing tema juga dapat dibuat secara sederhana tetapi mendalam dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari selama 2-4 minggu. Nah, kita menentukan terlebih dahulu tema yang akan kita bahas. Di sini contohnya yaitu kelapa. Kemudian kita jabarkan ke dalam subtema. Yang pertama, jenis-jenis kelapa. Bisa disebutkan kelapa hijau, kelapa gading, kelapa merah. Kemudian subtema yang kedua, contohnya bagian-bagian buah kelapa, seperti terdapat kulit luar, sabut kelapa, daging buah, air kelapa, seperti itu. Nah, untuk pengembangan tema, guru harus mempersiapkan 1. Mengumpulkan informasi terkait tema dan subtema.
media dan sumber belajar dalam kegiatan bermain yang sesuai dengan tema. 4. Menyiapkan lingkungan bermain sesuai dengan tema. Dan kelima, menyiapkan kegiatan-kegiatan main sesuai dengan tema. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.